Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kangenku buat sahabat-sahabatku tercinta, jamaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam yang indah ini, marilah sebelum kita awali kajian, marilah kita kembangkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Kajian malam ini dengan judul Halim bersifat qiyamuhu, mohon maaf, wujud kita bakok mukhalafatu lil hawadisi. Jadi Abdul Halim, saya bersifat mukhalafatu lil hawadisi, yang sebenarnya sifat-sifatnya Allah yang 20 saat ini kami ambil alih, diambil alih oleh masing-masing diri manusianya. Wujud yang mestinya hanyalah milik Allah telah kita akui sebagai sifat wujud diri manusia kita selama ini. Kidam dahulu sudah kita akui di dalam hati kita, kita lebih dahulu daripada Allah. Apa buktinya? Selama kita belum mengenal ilmu hakikat dan makrifat, Allah itu baru. Lama mana dengan kita? Dahulu mana dengan kewujudan kita? Kita belajar ilmu hakikat dan makrifat kan baru. Apalagi belum menemukan Tuhan. Berarti dahulu mana Allah dengan diri manusia kita, di hati kita. Selama hawa nafsu kita merasa diri yang paling wujud, yakni menjadi Tuhan daripada dituhani Tuhan, maka
seluruh sifat-sifatnya Allah, sifat wajib yang 20, pasti teraku-akui, pasti terampas oleh manusianya selama ini. Sedangkan sifat muhal bagi Allah itu adalah sifat wajib bagi kita. Bila Allah yang wujud, wajib bagi kita gaib atau adam atau tak ada. Bila hanya Allah yang wujud. Bila Allah yang dahulu, tentunya kita bersifat baru. Tapi kita tidak mau bila kita dikatakan baru. Karena di dalam hati kita, kita lebih dahulu daripada kita mengenal Allah di dalam hati kita selama ini. Sifat baqa yang mestinya sifat langgengnya Allah, tapi selama ini Allah sudah kita posisikan di dalam sifat muhalnya oleh diri kita selama ini. Allah dianggap rusak. Yang kekal, yang langgeng di hati kita selama ini kan hawa nafsu kita, bukan Allah. Contoh, kita merasa melanggengkan kehidupan dan badan kita selama ini seolah-olah tidak akan pernah rusak dan tak akan pernah mati. Sedangkan Allah kita matikan. Sedangkan Tuhan kita rusakkan keberadaannya di dalam hati kita selama ini. Jadi iman akidah kita terbalik selama ini. Mestinya sifat wajibnya bagi Allah menjadi sifat wajib bagi diri manusia kita. Mestinya sifat muhalnya Allah, tidak mungkinnya Allah itu untuk seluruh manusia, seluruh makhluk. Tapi kita telah memposisikan Allah sebagai sifat muhal itu sebagai sifat wajibnya Allah. Sedangkan sifat muhalnya diri kita dijadikan sifat wajibnya bagi Allah. Terbalik. Kenapa? Karena tak ada iman di hati kita. Kenapa? Karena kita belum bertuhan di dalam hati kita selama ini. Bertuhan kita selama ini hanya ala baju saja. Hanya ala syariat saja. Hanya ala manusia di dalam bertuhan. Akan tetapi di dalam bertuhannya manusia selama ini hakikatnya tak punya Tuhan. Bagaimana mungkin manusia punya Tuhan sementara yang wujud, yang nyata, yang hidup di dalam hatinya bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri selama ini. Inilah sifat muhalnya Tuhan yang sebenar-benarnya untuk diri kita semua makhluk manusia. Tapi selama ini kita tidak mau memposisikan diri kita berada di dalam sifat muhalnya Allah. Tapi kita dengan angkuh dan sombongnya kita memposisikan diri di dalam sifat wajibnya Allah selama ini. Jadi sifat wujud, halim bersifat wujud sudah diterangkan lewat YouTube. Halim bersifat kidam sudah dikaji kemarin. Halim bersifat baqa sudah dikaji kemarin. Dan kali ini mengkaji setelah sifat baqa mukhalafatu lil hawadithi. Halim tidak sama dengan makhluk. Halim tidak sama dengan barang yang baru. Apa maknanya?
Contoh, Abdul Halim tidak akan rela hatinya, tidak akan pernah ridho hatinya bila Abdul Halim dikatakan sama dengan korek api ini. Tidak mau Abdul Halim dikatakan sama dengan korek api. Karena korek api ini hal yang baru. Abdul Halim lebih dahulu, lebih kekal daripada korek ini. Di dalam hati Abdul Halim takkan pernah rela dan takkan pernah ridho bila rokok ini saya samakan seperti diri saya. Jadi tidak rela Abdul Halim ini disamakan dengan yang lainnya. Mukhalafatu lil hawadisi, muhal. Sama dengan yang lain, sama dengan barang yang baru. Di dalam hati Abdul Halim tidak rela dan tidak ridho bila diriku disamakan dengan adikku, dengan kakakku, dengan orang-orang yang selain aku. Tidak mau bila dikatakan sama. Kenapa? Karena di dalam hati kita selama ini berposisi menjadi Tuhan daripada berposisi menjadi hamba Tuhan. Dan sebaliknya sifat muhalnya adalah mukhalafatul lil hawadisi, ikhtiyaju li ghairi, sama dengan makhluk. Jadi Allah, jadi Tuhan selama ini sudah kita menyatakan, sudah kita sangka seperti makhluk, seperti barang yang baru. Jadi kita mengenal Tuhan kan, sebelum kita mengenal Tuhan itu bernama Allah, Allah, Gusti, Sang Yang Widi, dan macam-macam. Kita kan lebih ada daripada kita mengenal Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Tuhan kita samakan dengan makhluk selama ini. Apa buktinya? Tuhan Allah sudah kita samakan dengan makhluk. Buktinya apa? Buktinya Allah, Tuhan, tidak wujudkan oleh diri kita di hati kita. Tuhan, Allah, tidak hidupkan di dalam hati kita. Allah, Tuhan, tidak kuasakan oleh diri kita di hati kita selama ini. Inilah tanda bukti Allah selama ini, Tuhan selama ini kita dudukkan di dalam hati kita sebagai makhluk, sebagai yang tak ada, sebagai yang gaib, sebagai yang tak nyata, sebagai yang tak hidup, sebagai yang tak berkuasa apapun terhadap diri kita selama ini. Bila Tuhan, bila Allah tidak bisa berbuat apa-apa kepada kita selama ini, inilah bukti bahwa kita selama ini tidak bertuhan sama sekali di dalam hati kita. Bertuhan kita selama ini hanyalah ala imajinasi, angan-angan manusianya saja. Pokoknya aku percaya Allah ada. Pokoknya aku percaya Tuhan itu ada tanpa persaksian, tanpa pembuktian. Pokoknya percaya saja. Sama halnya kita
dibilangin oleh Pak Ustadz, wahai Halim, kamu tahu kopi? Seumpama saya belum tahu kopi. Kamu tahu kopi? Tidak tahu Pak Ustadz. Kopi itu warnanya hitam, manis, enak. Kamu percaya? Saya bilang, ya percaya saja. Tanpa membuktikan pun saya percaya. Berarti percaya dan iman kita selama ini kan belum ada pembuktian. Berarti iman dan akidah kita selama ini rusak, hancur. Kenapa? Karena kita hanya menyaksikan diri kita sendiri daripada menyaksikan Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena yang jadi Tuhan di dalam hati kita, ya kita sendiri selama ini. Inilah bukti bahwa kita selama ini menyamakan kedudukan Tuhan, menyamakan kedudukan Allah dengan makhluk, dengan barang yang baru. Ada yang bilang Allah itu gaib. Tapi Al-Quran bilang Allah itu nyata. Allah maha nyata. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Allah maha nyata keberadaannya. Jengleh-jengleh karena kata orang Jawa. Jadi kenapa kita semua tidak bisa menyaksikan kenyataan Allah? Karena kita termasuk di dalam golongan Allah itu gaib. Yang wujud diri kita yang tak ada Allah. Kenapa? Karena kita yang jadi Tuhannya. Karena Allah tidak jadi Tuhan. Bila Allah gaib, bila Allah tidak jadi Tuhan, lalu kita selama ini nyembah apa? Salat kita jahanam. Ibadah-ibadah kita jahanam. Perbuatan baik kita jahanam. Kenapa? Yang melakukan semua itu ahli jahanam. Siapa? Manusianya yang ingkar dan syirik serta mensekutukan Allah dengan diri manusianya di dalam hatinya. Itulah anar itu. Jadi sholat ibadahnya semua apa yang dilakukan ya mengandung neraka jahanam, api-api yang panas yang akan membakar diri manusianya dengan kebanggaannya, membakar diri manusianya dengan kemuliaannya, kesombongannya terhadap Tuhan yang telah menciptakannya. Itulah tanda bukti yang sangat amat nyata bahwa Abdul Halim ini bersifat mukhalafatu lil hawa disi, tidak sama dengan barang yang baru. Sedangkan Allah di dalam hati kita, kita sangka Allah itu sama dengan makhluk apanya, sifatnya. Allah gaib mati. Allah tak nyata, tak jelas. Itulah bukti bahwa Allah selama ini sudah kita dudukkan sebagai makhluk daripada kita dudukkan sebagai Tuhan di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga jangan hanya melihat judulnya saja. Masuklah ke dalam, simaklah.
Bila kita hanya melihat judul, ya tambah sesat, tambah menyalah-nyalahkan. Kenapa? Karena hanya baca bajunya saja. Tidak tahu isi bajunya. Karena baca manusianya saja tidak tahu siapa yang merahasiai manusia itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya Allah itu kita samakan dengan makhluk selama ini? Ayo, apa buktinya? Logikanya, pakai akal pikir kita. Selama ini kita menyangka Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan apa-apa dan tidak sama dengan siapa-siapa. Berarti apa-apa, berarti siapa-siapa itu kan bukan ciptaan Allah. Tapi ciptaan manusia. Kenapa? Karena hanya manusia yang bisa melihat atau menyaksikan apa-apa. Hanya manusialah yang bisa menyaksikan siapa-siapa. Siapa diriku, siapa dirimu, siapa diri mereka, apa itu hayawan, apa itu tumbuhan, seolah-olah kita semua yang tahu. Sedangkan Allah tidak tahu itu semua. Karena apa? Karena kita di dunia ini sebagai Tuhannya langit dan bumi. Karena kita sebagai pengaku yang merasa menguasai hidup dan badan ini. Hidup adalah langit, badan adalah buminya. Kita akui semua milik kita dan diantaranya apa? Segala tindak lakunya kita, segala aktivitas badan ini kita akui sebagai milik kita selama ini. Sholat kita akui milik kita. Ibadah kita akui milik kita. Itulah tandanya bahwa kita selama ini jadi Allah. Jadi Tuhan. Bila Tuhan di dalam hati kita masih kita tiadakan. Masih tidak kita hadirkan kekuasaan dan kewujudannya. Kenapa? Karena kita selama ini masih kafir, masih kufur kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berlatih barang sejenak 3 menit untuk menghening-heningkan hati kita dari diri kita, untuk menghening-heningkan kewujudan kita dari mengheningkan wujud kita di hati kita. Mari kita belajar hening untuk menghening-heningkan hidup dan kuasa diri kita di hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak jadi Tuhan lagi dan supaya kita dituhani oleh Tuhan yang menciptakan kita. Dengan cara apa? Dengan cara matikanlah dirimu, tiadakanlah dirimu, maka nyatalah Tuhanmu sebagai pencipta dirimu. Mengheningkan cipta, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. 3 menit.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita sadari kondisi keadaan iman dan akidah di dalam hati kita. Percumalah kita memilih suatu agama. Percumalah kita memasuki ikut sebuah agama, tapi di dalam hati kita masih kafir, masih kufur dari Tuhan, ya semuanya percuma saja. Meskipun bahasan kita bahasan ilmu kelas tinggi, membahas Al-Quran, membahas hadis, membahas fikih, membahas hukum-hukum, bid'ah ini, bid'ah itu, semuanya percuma bila di dalam hatimu masih jadi Tuhannya yang merasa benar sendiri, yang merasa pintar sendiri, yang merasa paling alim sendiri, semuanya percuma. Raono gawene. Jadi mendingan kita lepaskan semua beban-beban yang ada di luar diri, lekaslah hijrah masuk ke dalam dirimu. Itulah masuk ke dalam Baitullah. Bila di dalam hati kita selalu memandang bioskop, memandang di luar diri kita, maknanya kita masih di dalam anar, di dalam api-api neraka. Api-api urusan dunia, api-api urusan bisnis, api-api urusan pangkat, api-api urusan kebanggaan dan kemuliaan diri. Semua itu api. Jadi kebanyakan manusia memilih masuk neraka daripada masuk surga. Sejatinya demikian. Kenapa manusia masuk cintanya hanya masuk ke dalam neraka babakan urusan dunia? Karena butanya mata hatinya di dalam bertuhan. Kenapa? Karena manusianya belum tahu Tuhannya. Maka butalah mata hatinya. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhiratnya pun maka semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya. Sholatnya tersesat. Mestinya di dalam sholat belajar mati kok tambah hidup. Mestinya di dalam sholat belajar goib kok tambah wujud. Mestinya di dalam sholat kita belajar melemahkan diri kok malah kuat. Kok malah bangga. Kok malah merasa mulia dengan sholat-sholatnya. Itulah karena butanya mata hatinya. Dan itulah tanda sholat yang tak bertuhan, ibadah yang tak bertuhan, berzikir yang tak bertuhan. Kenapa? Yang diingat di dalam hatinya bukan Tuhan, tapi hawa nafsunya sendiri yang selalu diingat, yang merasa berkuasa atas segala apa yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu bagaimana sih caranya hijrah? Hijrah agar tidak salah iman, agar tidak salah Tuhan,
agar tidak salah keyakinan dan akidahnya. Sebelum kita hijrah, ya kita wajib tahu. Barang siapa tahu kesalahan dirinya, faqad arafa rabbahu, maka ia akan kembali kepada Tuhannya. Bila kita tidak tahu kesalahan-kesalahan iman dan akidah kita selama ini, bagaimana mungkin kita bisa hijrah? Hijrah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Bila kita masih jadi Tuhan di dalam hati kita, bila kita masih jadi Allah di dalam hati kita, mana mungkin kita bisa nyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Tuhan sementara kita yang jadi Tuhan, kita yang merasa wujud, kita yang merasa dahulu, kita yang merasa kekal, kita yang merasa hidup dan sebagainya. Maka dari itu, untuk awaluddin ma'rifatullah, awal sebuah agama, yakni tahu siapa Tuhan itu. Kalau tidak tahu Tuhan, bagaimana mungkin bisa mengabdi dan menyembah? Semuanya tersesat-sesat jalannya di dalam pengabdian kepada Tuhannya. Karena selama ini kita ini masih ateis yang berbungkus agama. Agama apapun itu. Bajunya beragama tapi yang pakai baju masih ateis. Belum bertuhan. Kenapa? Karena mentuhankan dirinya sendiri di dalam hatinya. Coba baca kitab diri kita semua. Coba baca hati kita semua. Agar kita tahu kesalahan-kesalahan, kezaliman-kezaliman yang selama ini kita lakukan. Bila kita sudah menyadari kesalahan-kesalahan kita di dalam bertuhan, kesalahan-kesalahan kita di dalam berakidah dan beragama, maka nanti dengan mudah untuk sedikit demi sedikit hijrah ke Baitullah, ke jalan Allah. Syaratnya apa? Ya syaratnya baiat dulu. Jangan jadi Tuhan dulu. Baru ketemu Tuhan. Jangan jadi Allah dulu di dalam hatimu. Maka ketemu Allah. Jangan jadi raja dulu di dalam hatimu. Maka ketemu dengan sang raja. Makna ketemu di sini bukan ketemunya seperti makhluk dengan makhluk. Maknanya berjumpa di sini bukan seperti berjumpanya antara Anda dan saya. Ini kan berjumpa, ini kan bertemu alam manusia, alam makhluk. Tidak sama berjumpa dan bertemunya di sisi Allah. Maknanya bila ingin jumpa Allah, ya mati dulu. Matikan dirimu, tiadakan kewujudan dirimu, tiadakan kehidupan dirimu, pasrahkan kembali semua sifat wajibnya Allah kepada Allah dan pegang kembali sifat muhalnya Allah. Itulah sifat wajibnya seluruh makhluk di dalam sifat muhalnya Allah. Bila kita sudah tidak ada lagi di dalam hati kita, maka Allah lah yang wujud. Tapi jangan salah paham, ngaku-ngaku jadi Allah. Itu juga masih salah paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi untuk hijrah kembali ke jalan Allah, renungkanlah, tafakurilah kesalahan-kesalahan diri kita selama ini yang telah lama jadi
Tuhan daripada dituhani Tuhan. Selama ini kita semua, bahkan seluruh manusia sedunia, pasti menyatakan sesuai Al-Quran bahwa Allah itu laisa kamislihi syai'un, tidak sama dengan apapun, tidak seperti apa-apa, dan tidak seperti siapa-siapa, alias goib. Kalau goib itu kan berarti Allah tidak ada. Yang ada hanya diri kita. Bagaimana mungkin Allah wujud sementara diri kita yang paling wujud di dalam hati kita? Jadi yang dimaksud perjumpaan, menyaksikan Allah itu ketika kita sudah tak jumpa. Sudah tak menyaksikan diri kita lagi, itulah jumpa Allah. Kalau kita bisa menyaksikan, masih bisa menyaksikan diri kita yang ngaku-ngaku jumpa Allah, itu kadzib, itu bohong. Mana mungkin ada dua Tuhan? Jadi maknanya sesuai dengan sanepan atau kiasan atau apa yang diomongkan manusia. Kalau ingin bertemu Tuhan, ya mati dulu baru bisa ketemu. Nah, maknanya manusia takkan pernah bisa bertemu Tuhannya ketika manusianya masih wujud. Manusianya takkan pernah bisa bertemu Tuhannya ketika manusianya masih merasa hidup. Manusia takkan pernah berjumpa Tuhannya ketika manusianya masih merasa berkuasa atas hidup dan badan ini selama ini. Lalu selama ini kita nyembah apa di dalam sholat-sholat kita? Nyembah apa di dalam ibadah-ibadah kita? Coba kita tengok. Kita selama ini kan nyembah diri kita sendiri. Jeruk makan jeruk. Kita merasa mulia dengan sholat-sholat kita. Diperintah lillahi ta'ala, kembalikan semua kepada Tuhan, kok malah dirampas li nafsi. Ini sholatku, ini hidupku, ini badanku, ini ilmuku, ini amalku, ini kayaku, ini cakepku, dan sebagainya. Inilah yang dikatakan salah Tuhan. Jadi apa yang kau kerjakan dan kau upayakan, itu hanya jadi racun-racun di dalam hatimu saja daripada menolongmu untuk ke jalan Tuhanmu. Jadi amal yang bagaimana yang bisa menolong manusia untuk sampai kepada Tuhan amalan itu? Ya jangan jadi Tuhan, maknanya lillahi ta'ala, hanya Tuhanlah yang bisa beramal. Maknanya beramal adalah hanya Tuhanlah yang wujud, hanya Tuhanlah yang hidup, hanya Tuhanlah yang berkuasa atas seluruh manusia, atas seluruh makhluknya. Itulah yang dimaksud agama. Pasrahnya hatimu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Agamanya siapa? Agamanya seluruh manusia. Baik orang Islam, orang Nasrani, Yahudi, Majusi. Bila tidak mengenal hati yang demikian, berarti belum beragama dan bertuhan. Beragama dan bertuhannya hanya Allah hawa nafsu. Hanya Allah iblis dan setan.
yang merasa mengaku agama yang dipeluknya yang paling benar dari agama yang lain. Agama yang lain salah. Itu buktinya bahwa agama kita yang kita peluk selama ini masih agamanya iblis dan setan. Agamanya hawa nafsu, bukan agama Tuhan. Karena Tuhan adalah pencipta seluruh manusia, yakni agamanya hanya satu. Apa? Hati yang pasrah, hati yang kembali kepada Tuhannya. Itulah manusia yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Tuhannya. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhan, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah selamatnya hatimu. Bukan Islam tulisan, tapi selamatnya hatimu dari dirimu sendiri di hatimu. Bila yang wujud masih dirimu, ya tidak selamat. Bila yang hidup masih dirimu, ya sengsara. Ya tersesat. Mohon maaf. Bila yang ngopi masih dirimu, ya tersesat. Bila yang sholat masih dirimu, ya tersesat. Bila yang merokok masih dirimu, ya tersesat, belum hening. Kenapa kok tersesat? Karena amaliyahnya, karena ilmunya, karena wujudnya, karena hidupnya masih yang mati, ngaku-ngaku hidup. Manusia ini kan hakikatnya ndak ada. Manusia ini kan hakikatnya rawujud. Manusia ini kan hakikatnya rahidup. Apalagi kuasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana yang milik manusianya? Gak ada yang milik manusianya. Duduk bukan milik manusianya. Merokok bukan milik manusianya. Kalau tidak ada uripe Allah, apa ada duduk? Kalau tidak ada uripe Allah, ada merokok. Kalau tidak ada uripe Allah, apa bisa makan, bisa minum, bisa sholat, bisa ibadah, bisa bekerja, bisa hidup sejak dari tanah sampai setua ini. Kalau tidak ada uripe Allah. Inilah yang kita buta selama ini. Karena kita selama ini sukanya berdebat-debat saja masalah agama dan masalah Tuhan di luar diri kita. Karena kita tak pernah masuk ke dalam diri, ya akhirnya terbakar di luar diri. Karena kita hanya nonton bioskop saja, tanpa tahu dari mana gambar bioskop itu berada. Dari mana kewujudan gambar bioskop itu ada. Jadi gambar yang di bioskop itu lebih wujud mana dengan filmnya, dengan proyektornya. Tanpa ada film dan proyektornya, ya tidak ada gambar, tidak ada alam semesta ini. Tapi selama ini seolah-olah kita yang menciptakan alam semesta ini. Apa buktinya? Kita merasa menyaksikan semuanya dengan kesaksian yang jelas.
seolah-olah kita ini Tuhan selama ini tanpa kita sadari. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah bukti bahwa kita selama ini bersifat mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan yang baru. Tidak sama dengan langit, tidak sama dengan bumi, tidak sama dengan air, tidak sama dengan udara, tidak sama dengan api, tidak sama dengan angin, tidak sama dengan apapun. Kita bersendirian selama ini. Itulah bukti kita selama ini mengimani, meyakini diri kita tidak sama dengan yang lain. Meskipun hakikatnya langit itu lebih dahulu daripada kita, tapi anggapan kita kan lebih dahuluan kita ketimbang langit. Kita sebelum melihat langit, kita tahu diri kita. Kita lebih ada dahulu ketika kita ditunjukkan, itu loh langit. Lah baru langitnya. Itu menurut hawa nafsu. Sholat saja lebih dulu mana dengan kita? Ya lebih dulu kita. Kalau tidak ada kita, ya tidak ada sholat. Kalau tidak ada kita, ya tidak ada langit. Kalau tidak ada kita, ya tidak ada bumi. Kalau tidak ada kita, ya tidak ada segala sesuatu yang kita saksikan selama ini. Jadi kenapa judul-judulnya di dalam paparan Uripi Allah ini ekstrim-ekstrim atau yang mengerikan, kata banyak orang. Kenapa? Agar supaya kita bergetar aras kita. Hidup yang kita akui sebagai hidup kita agar gonjang-ganjing. Kenapa kok gonjang-ganjing? Karena kita sudah merasa disadarkan oleh Allah. Disadarkan dengan paparan-paparan di dalam Uripi Allah. Sadar bahwa kita selama ini salah dalam beriman, salah dalam berakidah, salah di dalam bertuhan. Mestinya jadi makhluk kok jadi kholik. Sifat kholik kita akui sebagai sifat kita. Sifat makhluk kita tunjukkan, kita bebankan kepada Tuhan. Itulah buktinya bahwa kita menyangka selama ini Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak berkuasa apa-apa kepada apa-apa dan kepada siapa-siapa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tapi Allah juga innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa-apa, siapa-siapa itu tidak akan ada tanpa uripe Allah. Berarti apa-apa itu siapa? Berarti siapa-siapa itu pun juga siapa. Bila dirimu sudah tidak ada, maka tidak ada kontradiksi lagi. Tapi bila dirimu masih jadi Tuhan, bingung mas bro. Jadi selama kita jadi Tuhan, ya digodok terus di dalam anar, di dalam api-api kebingungan, di dalam mengarungi kehidupan ini. Maka dari itu ditunjukkanlah suatu agama apapun nama-nama agamanya, yang penting di dalam hatinya seperti ini, apapun nama agamanya, Anda akan selamat di sisi Tuhannya. Pokoknya iman menyaksikan langsung Tuhan yang menciptakan kita dan menyaksikan langsung siapa yang dituhani, yakni diri kita. Itulah yang dimaksud syahadat.
Meskipun tidak usah diomong, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bila hati kita sudah tunduk, patuh, rela, ridho kembali kepada sifat sejati diri manusia kita yang tidak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, yang tak kuasa. Maka itulah kita kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah selamatnya manusia kembali kepada Tuhannya, siapapun orangnya, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya. Bila di dalam hatinya sudah ada Tuhan, maka itulah yang dimaksud orang-orang yang mengabdi. Dan kemudian orang-orang yang mengabdi dimasukkan wadkhuli jannati, masuk di dalam surganya. Apapun agamanya, apapun golongannya, bila imannya seperti ini, maka dia sudah selamat hatinya menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua para penyimak channel Uripi Allah, semoga kita semua dimudahkan di dalam mengarungi perjalanan kehidupan ini, dimudahkan meniti dan meniti lewat wat siratal mustaqim ini. Wat siratal mustaqim, kehidupan ini yang harus naik terus, maknanya pancar terus, gandeng terus, tunduk terus kepada Uripi Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemakan salawat dalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.